Ya jangan kecil hati juga ya, kan dunia nggak selebar daun Jerman gitu. Baru mau Jadi saya bilang. Iya, ya, jadi betul. Jadi mohon maaf kalau agak terlambat. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja izin share screen. Ini saya mulai aja ya Pak, Bu, biar cepat aja. Saya lebih senang nanti kita lebih banyak diskusi, tapi ini agar membuka poin discussion kita aja nanti. Ini sekilas tentang kami, HTBC Hamburg, beberapa layanan yang kami biasa lakukan sehari-hari, termasuk seperti ini. Kami menyampaikan beberapa informasi yang terjadi di sini, update-nya seperti apa, dan jika ada permintaan dari buyer atau baik dari pelaku usaha untuk dipromosikan, itu bisa kami memang selalu lakukan itu. Sebentar, ini kenapa bisa? Ini sekilas tentang display corner kita. Ada beberapa produk yang memang kami pajang, dan biasanya sebelum pandemi ini memang ramai dikunjungi, tapi sejak pandemi ini ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada dari diaspora ataupun dari beberapa pelaku usaha yang sedang sempat ke Hamburg, jadi sempat main ke sini. Kenapa Jerman itu penting? Karena dari segi populasi dia sangat besar, dan keberagaman etnis di sini itu mulai banyak gitu ya, beragam etnis yang tinggal di Hamburg khususnya, dan di seluruh Jerman pada umumnya, dan pertumbuhan populasi penduduk yang lumayan tinggi. Dan Jerman ini sebagai salah satu negara eksportir dunia setelah US dan China. Jadi kita melihatnya kalau dia sebagai eksportir dunia, berarti kita bisa masuk sebagai supply chain-nya mereka. Kenapa Jerman itu penting? Nah, GDP yang tinggi mengisyaratkan kalau orang-orang di Jerman ini daya belinya itu cukup tinggi. Jadi memang Jerman ini masih menjadi tujuan ekspor favorit dunia bagi negara-negara yang memang mengekspor. Jadi mereka seperti kita juga salah satunya tujuan utamanya adalah Jerman. Nah, ini sekilas tentang trade balance Indonesia-Jerman di 2021. Kita memang masih defisit, namun signifikan ter tergerus sedikit lah, 51% defisit kita dibanding 2020. Dan 2022 ini semoga akan lebih baik lagi. Oh, ini saya belum update, ini masih Februari. Harusnya udah ada yang Juni. Nanti saya update kalau untuk di-share. Untuk ini juga mengapa Jerman juga menjadi penting, karena kalau dilihat dari angka, memang nomor satu masih Belanda sebagai salah satu pintu masuk produk Indonesia ke benua Eropa. Jadi Belanda luar biasa naiknya, Jerman masih tetap naik, signifikan naik, dan Italia yang sedang menjadi top 3-nya. Jadi memang tiga utama ini kalau kita lihat menguasai hampir 20% produk Indonesia yang masuk ke benua Eropa. Kalau ekspor impor ini sekilas aja, yang banyak kita ekspor, ini yang banyak kita impor dari Jerman. Ini sebagai gambaran ekspor potensial kita ke Jerman.
kalau kita ambil contoh 4 produk ini aja, kita masih punya untapped potensial ekspor itu senilai lebih dari 380 juta. Jadi memang masih banyak potensi yang harus kita kembangkan dan tentunya tidak bisa ITPC sendirian atau KBRI sendirian, KJRI sendirian di sini. Jadi kita memang harus kolaborasi dengan terutama Bapak Ibu, para pelaku usaha yang ada di Indonesia juga. Oke, ini beberapa gambaran secara konsumen di pasar. Berikut harga-harga di retailnya, di konsumennya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memperoleh gambaran bagaimana packaging, harga, dan di pasaran itu seperti apa. Nah, khusus untuk My Bali ini memang mitra kita, salah satu lah mitra utama kita, terutama untuk mempromosikan kopi Indonesia terutama, ya karena yang punya itu blasteran Indonesia Jerman, dan mereka memang hanya khusus mengimpor produk kopi dari Indonesia. Tapi memang kapasitasnya mungkin belum terlalu besar, namun jejaring mereka lumayan banyak. Dan ini untuk produk furniture dan home decor, dan mereka saat ini beralih ke kayu-kayu yang bersifat ringan, namun tetap durable. Jadi kalau boleh saya update, untuk kayu-kayu yang furniture yang berat, seperti kayu jati dan kayu-kayu berat lainnya, itu mereka sudah mulai banyak lah ya, kalau boleh saya bilang banyak meninggalkannya. Mereka mulai mencari yang bahan-bahannya lebih ringan dan lebih tahan lama. Jadi ringan dan durability-nya luar biasa, bisa lebih dari 5-10 tahun kalau mereka proses lebih lanjut. Dan itu kalau boleh saya update juga, produk-produk yang berbahan kayu berat gitu ya, itu saya banyak temukan di beberapa pasar-pasar yang menjual, bukan pasar ya, kayak semacam swalayan gitu. Memang dia khusus untuk menjual beberapa barang-barang second atau bekas tapi yang masih bagus. Jadi memang sesekali saya mencoba lihat ada produk kayu jati, furniture kayu jati yang dari Indonesia ada di situ. Jadi kalau bisa menjadi gambaran, mungkin sekarang yang banyak diminati itu kayu-kayu yang ringan dan namun tetap berdurability-nya tinggi. Ini untuk produk spices. Biasanya mereka mengimport dalam bentuk bulky, dan mereka di packaging lagi di sini, dipasarkan baik di dalam maupun di luar Jerman. Biasanya mereka meminta sertifikasi, beberapa sertifikasi untuk produk-produk spices. Yang paling terutama mereka menjadi concern mereka adalah biasanya sertifikasi organik sama sertifikasi bebas dari aflatoksin. Dan tahun ini ada beberapa produk lada Indonesia, maksud saya produk spices dari Indonesia yang terkena notifikasi aflatoksin, karena memang itu challenge terbesar untuk proses pengiriman produk spices. Kalau untuk di Jerman sendiri, aflatoksin itu memang menjadi concern yang paling tinggi karena mereka sangat peduli dengan higienitas dan kesehatan. Untuk produk turunan kelapa, boleh saya sampaikan di sini untuk desiccated coconut.
Indonesia tahun 2021 kemarin mencatatkan sebagai supplier utama, terutama kita menjadi nomor 1, menjadi supplier nomor urut 1 di Jerman, melewati Filipina yang tahun sebelumnya masih menjadi nomor 1, dan sekarang Indonesia menjadi salah satu supplier yang untuk desiccated coconut ini. Dan untuk beberapa produk juga gula kelapa dan produk kelapa lainnya yang beberapa sudah bisa masuk ke Jerman dari Indonesia. Dan yang paling penting sertifikasi organik yang untuk beberapa produk kelapa ini memang organik atau bio. Nah, itu ibaratnya bukan syarat utama, tapi untuk masuk ke sini di pasaran Jerman, para pembelinya, para customer, market demand di sini, mereka mencari sertifikasi organik. Jadi meskipun di custom syaratnya tidak wajib, namun market meminta. Sedikit cerita tentang ROID ini, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu. Ini kalau boleh saya cerita, ROID ini memang mereknya merek Thailand. Dan produk ini kami bertemu dengan importirnya, mereka juga ada impor dari Indonesia. Mereka bercerita produk ini penjualannya nomor 1 di Jerman. Si ROID ini untuk coconut milk, produk original ini, mereka cerita di balik ini, ROID ini dari Thailand, mereka membuka perusahaan di Indonesia, membuat semua fasilitas untuk produksi mereka sampai ready ekspor di Surabaya. Lalu mereka mengekspor langsung ke Jerman dari Surabaya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita bisa membuat seperti ini, sertifikasinya bagus, packagingnya juga oke, jadi bisa dibayangkan kita bisa mendouble ekspor kita untuk khususnya coconut milk ini ya, baik dari melalui ROID atau merek kita sendiri, merek Indonesia. Itu sedikit cerita. Nah, ini sejak pandemi, tren di pasaran ini di market di Jerman, intinya pokoknya makanan yang bersifat atau berpengaruh terhadap kesehatan, makanan yang berbahan natural, yang di packaging, maksudnya yang package food, makanan di kemasan itu, dan vegan itu menjadi salah satu produk yang dicari oleh pasar di sini. Lalu ini masuk ke beberapa ketentuan impor untuk masuk di Jerman. Nah, ini ada yang kami bagi jadi wajib dan tambahan. Tambahan ini yang tadi saya bilang diminta oleh pasar, diminta oleh konsumen di sini, diminta oleh buyer-nya biasanya. Kalau yang General Food Law ini wajib, karena di custom nanti pasti diperiksa kalau ada mycotoxin, MRL, apakah punya sertifikasi HACCP, GMP, packagingnya seperti apa. Nah, itu pasti menjadi syarat utama untuk masuk lewat dari customnya Jerman. Dan kalau untuk yang tambahan, ini biasanya yang paling banyak diminati atau diminta di sini yaitu food safety.
rainforest, fair trade, organik. Dan itu biasanya antara 4 ini yang banyak dicari oleh market di Jerman, khususnya untuk produk makanan. Kalau untuk produk home decor dan aparel, kami contohkan saja home decor dan furniture, ya ini kurang tulis saya. Dan aparel pakaian ini ada beberapa yang utama. Ini ada yang sebagai tambahannya. Tambahan tuh yang tadi saya sempat bilang di awal tadi, yang seperti ini. Dia memang tidak diminta waktu masuk ke custom border sini, tapi apa ya, ibaratnya kalau buyer-nya minta, itu pasti harus dipenuhi juga. Karena buyer-nya biasanya apa ya, kalau misalnya kita sudah bersertifikasi, biasanya mereka lebih enggan, lebih eager untuk membeli. Ini beberapa strategi, hambatan, dan apa namanya, tantangan serta peluang yang kita hadapi, kita miliki untuk masuk pasar Jerman. Beberapa strategi kami sebutkan di sini, namun yang paling kami garis bawahi, kita harus benar-benar mengenali perusahaan kita sendiri, baik dari produk, dari perusahaan kita sendiri, value-nya seperti apa yang mau kita jual. Kalau untuk produk, kita sudah harus tahu dari rantai awal sekali kita produksi, bahan bakunya dari mana, seperti apa kita dapat bahan bakunya. Nah, itu mereka biasanya akan banyak menanyakan detail seperti informasi tersebut. Karena buyer Jerman ini agak-agak seperti apa ya, kalau boleh diistilahkan ya, itu kayak kita lagi menghadapi dosen pembimbing skripsi. Nah, itu kita ditanya dari A sampai Z. Kita harus tahu lah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita disarankan sudah punya website. Ini mereka bisa mengenali dulu lebih awal website produk-produk atau perusahaan Bapak Ibu. Dan hambatannya saat ini memang ketersediaan slot untuk mengirim mengirim produk memang sudah mulai banyak kontainernya, namun harganya yang masih belum kembali seperti sebelum COVID menyerang. Jadi memang ketersediaan sudah banyak, namun kendala selanjutnya adalah harganya yang masih belum kembali normal. Dan currency juga, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ekspor gitu ya ke sini, mungkin saat ini mengalami ibaratnya apresiasi ya, karena kurs Indonesia kurs 1 euro ke rupiah itu saat ini lagi sedang rendah. Jadi maksud saya depresiasi ya. Jadi terimanya untuk dari segi value mungkin agak lebih rendah dibanding waktu setahun sebelumnya. Tahun lalu di saat IDR maksud saya kurs 1 euro ke rupiah itu masih di angka 16.000, 17.000, itu mungkin masih bagus untuk kita ekspor. Tapi bukan berarti kita harus menunda ekspor kita menunggu currency baik. Tapi itu bukan maksud saya. Jadi saya hanya menyampaikan update kalau dari sisi constraint dari currency ini. Perbedaan waktu, budaya, dan juga bahasa kadang menjadi salah satu hambatan juga. Kalau tarif dan non-tarif ini biasanya berdasarkan HS code dari Bapak Ibu. Ada beberapa tarif memang yang 0,
Kalau untuk masuk sini, ada juga yang, ada tarifnya karena mungkin di Jerman khususnya mereka memiliki, baik perusahaan yang setipe, memproduksi barang setipe, atau mereka melindungi para, petaninya atau, industri di sini. Untuk challenge memang, nomor satu, benua Eropa ini, sertifikasi, regulasi yang, kadang membuat kita harus rajin melihat atau mengupdate, apakah ada perubahan atau tidak. Karena sangat dinamis mereka mengupdate beberapa sertifikasi. Dan yang nomor dua, kalau untuk berbisnis dengan orang Jerman, hampir tidak ada yang instan. Karena mereka namanya juga mereka kan mencari beberapa supplier, mereka mencari sourcing untuk produksi mereka, pasti bukan hanya dari Indonesia. Nah, selama kita bisa menunjukkan value yang kita bisa tawarkan lebih dari yang lain, menurut saya bisnis tetap ada peluangnya dengan Jerman. Tapi kalau untuk hasil instan hampir tidak pernah saya temukan. Kalau biasanya juga kami menghadapi beberapa kendala di beberapa supplier atau eksportir yang di awal-awal mereka bisa menyediakan supply sebanyak yang diminta oleh buyer, namun di order kedua, ketiga, mereka mulai mengalami kesulitan. Nah, itu yang tadi di awal strategi, kita harus benar-benar mengetahui rantai pasok kita sendiri, sama kemampuan perusahaan kita sendiri. Jadi, kalau kita memang mampunya 10, kita tawarkan 10. Jadi, jangan mampunya 10, kita tawarkan 20 atau 30. Itu akan sangat berbahaya untuk kita. Dan biasanya juga quality control yang menjadi produk yang sudah lolos di Indonesia, namun ketika masuk ke sini di quality control lagi terkendala beberapa terkait dengan spek yang sudah disetujui. Opportunity lebih banyak dari yang tadi saya sudah sampaikan di awal, beli, dan saat ini karena ada shifting demand dari Rusia yang menjadi salah satu supplier utama di EU, terutama Jerman, mungkin ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan. Ini beberapa custom process, mungkin saya hanya lampirkan ini aja. Mungkin Pak Adel itu lebih pas menjelaskan ini. Ini beberapa retail terbesar di Indonesia, di Jerman maksud saya. 1-4 ini yang akan banyak Bapak Ibu temukan untuk retailer di Jerman. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia tuh kita bisa bilang seperti Alfa, Indomaret, kalau saya boleh sebut merek ya gitu. Ini mereka ada di mana-mana. Ini sekilas info mengenai pameran. Jerman ini saking banyaknya pameran, ini sebagai contoh aja, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari produk-produk, pameran untuk produk Bapak Ibu yang pas, itu bisa akses di ini beberapa referensi yang mungkin bisa berguna bagi Bapak Ibu untuk ibaratnya mempelajari bagaimana aturan di Jerman, bagaimana untuk memasuki pasar di Jerman. Kalau
di awal-awal mungkin saya mensarankan untuk coba mengakses di link cbi.eu/market information ini. Ini lumayan lengkap informasinya, jadi untuk sebagai gambaran Bapak Ibu aja. Jadi di awal gitu ya. Tapi memang nggak semua produk ada di informasinya di link ini, namun sebagian besar yang dibutuhkan oleh EU ini ada di sini. Oke, ini aja sebagai gambaran, ada beberapa produk Indonesia yang sudah masuk ke Jerman. Nah, kalau boleh saya info, ini Yoni Market ini adalah ASEAN Market atau ethnic market yang memang produk-produk Asia dijual di sini. Jadi seperti Indomie dan produk dari Indonesia ini serta Kopiko memang saat ini masih lebih banyak ditemukan di ASEAN Market atau di toko Indonesia yang memang di Hamburg ini kita punya toko Indonesia. Mereka menjual ini hanya produk-produk Indonesia yang sebagian besar mereka jual. Kecuali memang kalau ada demand yang dari produk negara lain yang mereka coba jual, namun persentasinya mungkin hanya 5-10%. Sisanya barang dari Indonesia. Jadi kalau misalnya saya lagi mau nyari sambal-sambal kemasan, nah saya nyarinya di sini nih sama Indomie. Jadi kangen cemilan Indonesia, saya juga ke toko Indonesia ini di Hamburg. Kebetulan dekat, jadi kami bisa lumayan sering kalau misalnya kangen dengan makanan Indonesia. Untuk kuliner Indonesia juga ada beberapa yang mereka buka di Indonesia, di Jerman, khususnya di Hamburg. Kalau Bapak Ibu sempat main ke Hamburg nanti antara dua ini yang ada di Hamburg yang punya orang Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi aja kali ya, lebih enak. Saya kembalikan kepada Pak Adelus. Baik, terima kasih Pak Eka. Suatu presentasi yang sangat luar biasa membuka wawasan kita tentang peluang atau kesempatan kita juga untuk bisa menembus Jerman. Pasti sangat luar biasa buat teman-teman informasi ini. Baik, sekali lagi teman-teman manfaatkan kesempatan ngobrol dengan Pak Eka langsung seperti ini. Saya membuka kesempatan untuk mungkin 3 orang dulu ya. Ada yang raise hand. Halo Pak, maaf saya posisi lagi di gudang, jadi rada berisik. Saya pengen tanya ke Pak Eka, Jerman ini kan untuk impor HS4022, charcoal Pak, kebanyakan dari Poland ya Pak? Ya, kebanyakan dari Poland. Nah, memang saya sudah cek di situ ya, kebanyakan hardwood sih Pak ya. Tapi apakah kita Indonesia sebagai penghasil arang sangat besar ada kesempatan ya Pak? Karena saya nggak tahu informasi itu sih intinya. Dan saya bergerak di bidang arang dan lagi di depo arang. Oke, jadi langsung respon ya. Kalau untuk charcoal ini memang kalau boleh saya cerita 2019 itu import HS tersebut terutama untuk briquette charcoal ya dari Indonesia itu sedang tinggi-tingginya sampai 400.000 lebih dari Jerman. Namun karena briquette charcoal ini banyak digunakan di kafe-kafe shisha di sini dan di beberapa restoran untuk grill segala macam, itu 2020-2021 itu ibaratnya nyungsep lah kalau bisa kita bilang tuh parah banget gitu. Nah di 2022 ini kami ada beberapa dapat informasi ada pelaku Indonesia yang sudah mulai ekspor kembali ke Jerman. Namun saya belum tahu, belum dapat identifikasi pelaku usaha siapa yang ini. Namun
namun saya hanya melihat dari nilai, dari realisasinya sudah mulai ada puluhan ribu lah minimal. Tapi ya memang belum tinggi seperti di zaman tahun 2019. Kalau kesempatan tetap ada Pak Kris, namun karena biasanya pelaku-pelaku usaha di sini yang mencari briket shisha itu memang mayoritas mengambil dari Poland karena satu lebih dekat dan biasanya karena lebih dekat itu jadi apa ya, tidak mempengaruhi kualitas dari si charcoal-nya mungkin. Karena mereka bilang kalau produk charcoal ini terlalu lama di jalan biasanya ada efek terhadap apa ya istilahnya dimensinya jadi atau beratnya jadi nggak sesuai spek lagi gitu. Jadi tapi memang mereka sempat mengatakan kalau briquette charcoal dari Indonesia itu one of the best gitu. Jadi dari segi apanya ya panasnya, dari segi kalau misalnya memang yang produksinya pas gitu, memang selain Poland mereka kalau mencari briquette charcoal atau briquette untuk grill biasanya mereka mencari ke Indonesia. Tapi memang ya itu terkendala dari pengiriman yang lama kan karena jaraknya jauh, lalu biaya juga mahal dan mungkin satu lagi karena ini kan charcoal ini termasuk barang dangerous good ya. Jadi kalau misalnya ngirimnya jauh-jauh mungkin mereka agak khawatir juga. Baik. Mungkin itu Pak. Baik, Oke, terima baik, kasih Pak. Pak Eka. Makasih. Ya. Masih ada pertanyaan Pak Kris? Saya rasa terbuka sudah peluang. cukup Yes. jelas sih, Pak. Baik. Jelas Pak ya. Oke, dan betul sekali Pak Eka, kami banyak mendapat konfirmasi bahwa charcoal briquette terbaik itu memang dari Indonesia gitu. Jadi entah komposisinya gimana gitu, tapi katanya terbaik dari Indonesia. Oke, ada penanya nih dari Coconut International. Sudah siap raise hand, silakan. Coconut International, silakan Pak. Oke, makasih Pak Adel. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Pak. Ya, perkenalan Pak, saya Pak Randi dari CV Coconut International Indonesia. Mungkin pertanyaan sebelumnya tadi dia produksi charcoal. Kalau saya langsung end produknya Pak. Kami produksi briquette-nya langsung. Oke. Ya, briquette-nya. Ya, sedikit saya tambahkan tadi Bapak bilang ada masalah di pengiriman tuh waktu itu memang jadi kendala Pak. Tapi sekarang dari pihak pelayaran sudah mengantisipasi itu Pak. Dia untuk kita bisa mengekspor briquette itu dari MSC lah. Dia mewajibkan kita untuk pakai aluminium foil tutup penuh Pak. Jadi itu aman. Jadi kendalanya itu kalau jauh pas sebenarnya lebih keberat karena biasa uap karbon itu kan menyerap air Pak. Betul. Itu kendalanya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau semakin banyak kadar airnya ya satu berat berpengaruh di kualitasnya juga pasti bakar akan berpengaruh. Pasti. Tapi itu sudah aman itu Pak. Dari MSC itu sudah antisipasi untuk hal itu. Siap. Nah terus pertanyaan saya Pak ini, kebetulan saya produsen langsung nih, kami produsen langsung, dan saya memang di tahun sebelumnya itu memang Jerman salah satu tujuan ekspor yang terbaik untuk briquette karena satu dari segi harga dan kuantitinya untuk Eropa Jerman yang pengguna yang terbanyak yang saya tahu itu Pak. Jadi gini. Bisakah ITPC Jerman ini memfasilitasi kami SMP Coconut ini untuk bisa mungkin terhubung atau apa gitu untuk bisa terhubung dengan buyer langsung yang ada di Jerman sana Pak. Kedua, tadi kan di share tadi ada beberapa expo. Expo itu kami sudah sering ikut expo Pak, maksudnya sudah beberapa negara dan kalau kami ikut expo pasti kami dapat buyer. Yang kami mau, bisakah kami diikutkan gitu kalau ada expo yang ada di Jerman, kami mau ikut, caranya gimana, kami hubungi siapa, seperti itu Pak Eka.
Oke. Baik, baik. Ya, Langsung aja terima kasih. barangkali Pak ya, sepertinya. Oke, terima kasih Pak Randi Rahman tadi. Ya, memang betul Pak. Jadi memang sekarang, tapi sebagaimana Bapak sebutkan tadi mungkin dari MSC ya, tapi yang saya tahu dari belum semua perusahaan pelayaran apa ya, bersedia mengangkut barang charcoal, dan tidak semuanya berpengalaman menghandle dangerous good seperti charcoal. Kadang mereka juga ya tidak mau beresiko juga, tapi ya memang ada beberapa yang sudah berpengalaman tetap diantar lah produknya. Dan untuk undang buyer Pak, ini maksudnya undang ke Indonesia atau gimana Pak? Atau Mungkin via business online? matching barangkali Pak ya, business matching Ya, online bisnis gitu. matching online. Oke, kalau Bisa untuk kami yang business matching diundang ke sana, online, Pak. ya kalau business matching online kami boleh sampaikan karena sekarang kan mereka sudah mulai terbuka semua ya. Kalau mungkin awal-awal kemarin pandemi mereka masih mau business matching online, tapi kalau sekarang mereka agak reluctant gitu. Kalau misalnya kenapa nggak ketemu langsung aja gitu, itu agak challenge juga di Jerman. Jadi mungkin kalau tempat yang paling pas memang tadi Bapak di poin 2 tadi yang Bapak sampaikan tentang Expo. Nah, kalau boleh saya saranin, di Jerman ini memang ada salah satu pameran shisha terbesar di Jerman, itu ada di Berlin. Itu ada namanya Shisha Expo kalau nggak salah. Itu salah satu tempat bertemunya inilah pebisnis di charcoal. Kalau tadi boleh saya tahu, Bapak sudah pernah pameran di mana Pak? Di negara mana? Dan apakah mandiri atau ada fasilitasi dari entah KBRI atau ITPC? Oke, yang terbaru ini Pak, di 2021 itu kami ikut di Turki Pak. Di Turki itu ya itu dari Maaf Pak, putus. Halo Pak. Halo. Putus Pak. Gimana Pak? Tadi maaf. Dari Turki terus gimana Pak? Turki difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan Pak. Oh, oke. Ya, dan saya rasa sangat perlu Pak, yang saya gitu sangat menurut saya itu efektif banget Pak kalau Iya. Dan kalau boleh saya share juga beberapa pebisnis Turki di sini itu mengambil briketnya itu langsung dari negaranya mereka. Dan Bapak ada ekspor ke Turki? Ada Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya gini, change-nya ini kami produksi untuk Turki ekspor lagi ke Jerman gitu Pak. Maksudnya itu dia maksud saya. Ya, Itu dia maksud saya. Jadi ada beberapa pebisnis di sini yang mereka sudah mereka orang Turki juga gitu ya. Ataupun yang mereka sudah kenal kalau misalnya bisa ngambil charcoal dari Turki gitu. Nah, dan mereka tahu itu produknya dari Indonesia. Oh, itu udah pasti bagus tuh. Nah, mereka akhirnya kalau mau import langsung dari Indonesia tuh mereka berpikir ulang gitu. Kadang-kadang seperti itu. Challenge-nya juga ya Pak. Kalau boleh saya share ini cerita insight dari salah satu pebisnis yang kita sempat kenal, namun saat ini mereka sudah bangkrut gara-gara COVID kemarin. Jadi mereka ganti bisnis jadi semacam broker gitulah. Jadi tadinya mereka mengimport shisha untuk kafenya dia, namun gara-gara dan mereka juga bilang produk charcoalnya Indonesia ini one of the best gitu. Makanya dia bilang kalau harga kayak seperti dulu itu mereka pasti akan lebih prefer beli dari Indonesia. Nah, karena sekarang banyak ekspor kita charcoal ke Turki, ya mereka ngambilnya dari Turki akhirnya. Itulah pokoknya intinya. Jadi itu salah satu juga challenge kita. Tapi mungkin kita bisa coba Pak, Bapak bisa coba kalau misalnya
kami belum bisa memfasilitasi. Coba di search di Sisha Expo di Jerman itu ada pamerannya memang khusus untuk bisnis yang terkait dengan charcoal atau shisha atau briquette. Nah, itu seputaran itu lah pokoknya. Itu salah satu pameran terbesar di Jerman untuk produk tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Randi, salah. Maaf. Baik, baik. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Randi. Tapi mewakili pertanyaan teman-teman semua nih Pak, bagaimana kira-kira yang ITPC bisa menghubungkan teman-teman yang hadir ini dengan calon buyer Pak? Apakah teman-teman bisa kirim company profile atau apa ke ITPC? Ya, atau... biasanya kami mengundang Bapak Ibu untuk mengirimkan company profile ke kami melalui email. Nanti saya sampaikan di chat kali ya biar ini. Biasanya kami nanti ada link ya untuk mengisi beberapa matriks lah, informasi yang bisa kita gunakan, dan nanti dari informasi tersebut kami bisa ibaratnya melihat gitu. Misalnya ini Bapak Ibu sudah ada sertifikasi atau belum, kapasitasnya seperti apa. Nanti kami bisa cocokkan dengan beberapa buyer yang terkait dengan produk Bapak Ibu. Kalau misalnya ada nanti respon dari calon buyer tersebut, kami akan refer ke Bapak Ibu. Tapi ya itu memang kendala utamanya mereka itu sangat slow respon kalau mereka belum butuh. Tapi kalau mereka udah butuh, itu mereka yang justru ngejar-ngejar kita. Mana kemarin yang kamu janjiin mau kasih ke kami gitu. Atau misalnya udah dapat kontaknya, mereka coba kontak tapi belum dibalas, kita juga yang ditanyain gitu. Jadi itu yang tadi saya juga mau sempat tambahkan, kalau misalnya udah ada sempat kontak seperti itu, kalau bisa maksimal 3 hari langsung direspon. Tapi ya itu memang mereka kalau misalnya belum butuh, itu mereka pasti hanya melihat email kita aja, tapi ya namanya kita juga jualan ya, nawarin aja terus. Maksimal 2 kali lah kita tawarin, kalau mereka belum ada respon lagi ya udah, kita ganti lagi yang lain. Jadi minimal biar mereka terinfo lah, kalau ini dari Indonesia ada yang ini. Jadi dan kita mau istilahnya menyaring kalau boleh dibilang menyaring, karena menfilter itu kita bisa menghindari dari terjadinya misalnya kami pernah sekali dulu seperti itu, kami tawarkan aja gitu kan, nggak melihat, nggak menyaring gitu. Ini zaman dulu ya, mungkin nggak tahu tahun berapa, kami hanya dengar cerita dari beberapa staf yang ada di sini. Pernah dulu kami kirimkan aja gitu, tanpa melihat, tanpa menyaring, menfilter. Ketika ada satu yang nyangkut, mereka tertarik karena mungkin kata company profile-nya bagus, disajikannya bagus. Waktu kita bisnis matching kan, ternyata kondisi realnya tidak sesuai dengan yang di company profile. Itu yang dimarahin bukan pelaku usaha atau suppliernya yang kita tawarkan, tapi yang dimarahin ITPC. Jadi si buyernya yang mereka marah-marah ke ITPC, kamu gimana kok udah nawarin tapi ternyata jika saya tindak lanjuti ya tidak sesuai kata dia gitu. Jadi ya itu yang kita harus sama-sama jaga, karena itu kalau sudah seperti itu kan nama Indonesia yang keluar gitu ya, bukan nama ITPC, bukan nama pelaku usaha.
kalau bisnis sama Indonesia begini nih, gitu loh. Kan udah sedih ya denger ya kalau udah kayak gitu. Jadi itulah yang ya kita harus sama-sama saling menjaga lah. Baik, Mungkin baik, itu intinya. baik. Jadi pada dasarnya teman-teman semua, ITPC bisa memfasilitasi menghubungkan dengan calon buyer, tapi Pasti, teman-teman pasti, juga pasti. harus ready ya. Jangan sampai pas calon buyernya udah ketemu, teman-teman malah tidak ready gitu ya. Nah, saya Ya, lihat di ya, kira-kira belakangnya gitu. Pak, iya di belakangnya Pak Eka ada kontak-kontak yang teman-teman bisa hubungi. Emailnya ada di situ, info@itpchamburg.d. Ada Ya, Instagramnya juga teman-teman bisa hubungi pas ada di betul. belakangnya Pak Eka sekarang. Nah, oke teman-teman, Pak Atsmar Group, ya dari Atsmar Group silakan. Ya, kontaknya Pak Eka ada di Selamat chat. siang. Silakan. Selamat siang Pak Fadel. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selamat pagi Pak Eka. Selamat Ya, pagi ya. Pak Fajri. Pak Fajri. Maaf. Pak Silakan, Eka, Pak. ini kebetulan kan saya juga salah satu peserta ECP dari PPI. Oh, ECP, oke. Ya, kemarin kita juga habis matching dengan Taiwan, Belanda, dan Malaysia. Nah, kemarin kita dari 3 negara itu, ITPC itu dapat memberikan nama-nama importir yang ada di sana. Apakah nanti juga Pak Eka bisa memberikan nama-nama importir? Mungkin bisa nanti teman-teman yang hadir di sini juga bisa dapat nama-nama importir yang sesuai produknya gitu Pak Eka. Bisa, Pak, bisa. Tapi ya itu tadi kami perlu melihat company profile Bapak Ibu dulu. Nah, makanya tadi kami arahkan ke email dulu, nanti kami bersama-sama di sini coba melihat kira-kira mana yang cocok, kami kirimkan. Jadi dan memang company profile ini, maksud saya database importir ini kadang-kadang juga menjadi concern kita juga. Kadang-kadang kalau misalnya mereka terlalu banyak menerima email dari pelaku usaha langsung gitu ya, kadang-kadang mereka akan nanya balik nanti, "Kamu dapat email saya dari mana sih?" Gitu, "Kok email mulu?" Nah, itu yang kadang-kadang jadi suka kalau misalnya mereka nggak berkenan gitu ya, nah itu yang kadang-kadang jadi challenge juga. Makanya kita perlu sama-sama sharing dulu lah. Yang kira-kira cocoknya mana gitu. Jadi biar kalau memang pas, ya mungkin mereka bisa menerima, "Oh ya oke deh, gue simpen dulu nih emailnya. Kalau misalnya nanti gue perlu, bisa gue kontak." Gitu. Tapi kalau misalnya takutnya produknya nggak pas gitu ya, takutnya kami juga khawatir juga nanti, ini kenapa sih bukan produk yang gue cari, kenapa dia emailnya ke gue ya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu juga gitu. Jadi kami sering terima yang kayak gitu-gitu. Jadi untuk menghindari itulah kami mencoba menyaring dulu, Pak. Oh ya, berarti nanti saya email Pak Eka untuk lebih lanjutnya lagi Pak Eka. Boleh. Nanti kalau nanti kami kirimkan lewat email tersebut link-linknya. Biasanya kami dan tim akan memprosesnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Eka waktunya Pak Eka. Terima kasih Pak Fajri. Persiapkan baik-baik company profile-nya dan pastikan kesiapannya. Takutnya tiba-tiba langsung minta 5 kontainer. Waduh, kaget kita. Ya, semoga ya. Amin ya. Amin. Oke, baik. Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Selamat sore, saya dari Kota Makassar, tinggal di Makassar, tapi sudah sempat melakukan perjalanan ke Sulawesi Barat. Dan saya melihat langsung di sana ada beberapa pelaku-pelaku usaha yang kita bisa kerjasama lewat ekspor, yaitu dengan kita memberikan layanan berupa produk-produk apa saja yang bisa kita hasilkan dari turunan kelapa ini. Jadi jadi saya rencana mau fokus ke briket ini, tapi kendalanya kita kan masih pelaku usaha kecil. Sementara di sana ada juga pelaku usaha yang menengah atau yang sudah punya nama pabrik dan segala macam. Bagaimana kalau dari pihak ITPC ini merangkul kami para pelaku usaha-usaha dengan cara dimediasi atau dibuatkan grup
WA atau Telegram diarahkan sesuai dengan produk masing-masing yang ingin dipasarkan, diarahkan kemana langkah-langkah mereka agar pelaku usaha itu lebih terarah oleh ITPC sendiri. Contohnya briket di Indonesia kan kita penghasil kelapa terbesar di dunia loh, masa kalah sama Filipina, Thailand. Ya, jadi langkah-langkah apa saja dari pihak ITPC ini merangkul kami para pelaku usaha kecil supaya bisa terarah ke pelaku usaha menengah dan merambah juga ke dunia ekspor. Itu saja, Pak. Siap. Terima kasih Bu Lina. Langsung saya respon aja kali ya, Pak. Sama-sama. Ya, makasih, Pak. Ya, memang ini menarik pertanyaan Bu Lina nih. Jadi memang berkali-kali kami kalau ada kesempatan seperti ini kami menyampaikan salah satu juga kendala Indonesia ini apa ya? Kita banyak produksinya, produsen kita banyak. Namun kapasitasnya kalau di perusahaan gitu ada yang besar, ada juga yang kecil, ada yang kecil sekali, ada juga yang sedang. Jadi bervariasi. Nah, ketika majunya mereka majunya satu-satu gitu ya, sendiri-sendiri, itu kendalanya ketika si buyernya minta kapasitas produksinya nggak nyampe, cuma satu yang bisa, misalnya dari 10 supplier cuma satu yang bisa mensuplai. Nah, dari satu itu mungkin sedikit lagi udah over capacity. Nah, jadi nggak berlanjut lagi nih dari 9 ini kan kalau bergabung misalnya, mereka bisa distandarisasi gitu ya. Itu karena hal ini dilakukan oleh pesaing-pesaing kita, terutama dari ASEAN. Itu dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura, mereka melakukan hal ini. Jadi mereka membuat satu konsorsium gitu loh, membawahi para supplier. Nah itu yang sering kami sampaikan gitu. Jadi mungkin bukan berarti apa ya, kadang-kadang kan kita pengen perusahaan kita yang dikenal atau kita yang dikenal gitu ya. Tapi kalau di luar sana pesaing kita udah nggak mikirin itu, yang penting produk kita bisa masuk. Nah, jadi semuanya udah standar, masuk lewat lewat perusahaan yang memang sudah well known, udah dikenal oleh Jerman misalnya. Jadi ya orang Jerman kalau sudah kenal dengan salah satu perusahaan, ya udah mereka biasanya selama nggak ada masalah, nggak ada kendala, mereka pasti maunya ya udah sama yang kenal aja. Gitu. Nah itu kendalanya memang masih di situ. Dan kendala lainnya memang kita masih belum bisa membuat standarisasi yang bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau boleh saya menjawab, saat ini melalui ITPC kami hanya bisa mensarankan gitu ya, kalau memang masih di tahap yang pemula atau yang kecil atau yang masih sedang atau ingin ekspor, mungkin bisa bekerja sama dulu dengan beberapa perusahaan yang sudah ekspor. Jadi ibaratnya ya mungkin diperlukan juga pelaku usaha maksudnya yang perusahaan yang sudah ekspor ini mungkin juga harus mengerti gitu ya, jangan misalnya saya mau sourcing dari yang kecil, wah pokoknya harganya saya tindas gitu, itu juga nggak boleh sih. Jadi itu juga yang salah satu yang harus kita perhatikan juga. Kalau dari ITPC sendiri, kami bisa memfasilitasi, memberikan informasi seperti ini, peluang, ya misalnya ada update regulasi yang harus dipatuhi, misalnya ini ada yang mencari produk briket misalnya, itu nanti kami cari melalui database kami. Nah itu makanya pentingnya tadi kami kalau bisa Bapak Ibu ngirimnya lewat email, nanti kami kirim linknya, nanti kan di situ kita bisa lihat mana yang kira-kira sudah pas atau kapasitasnya sudah pas gitu. Itu mungkin yang baru saat ini kami bisa fasilitasi untuk terkait hal tersebut ya Bu. Karena alangkah baiknya kalau kita bisa maju bersama-sama. Karena
kalau dari segi tadi kapasitas produksi kita bisa bergabung, dan kalau misalnya ada sertifikasi yang kita perlukan, sertifikasi hanya perlu 1. Bayangkan kalau 10 perusahaan yang kita maju, 10 sertifikasi kita perlu. Tapi kalau misalnya kita 1 aja yang maju sudah bersertifikasi, kita kalau di sertifikasi itu kan mereka sudah harus ada QC kontrolnya untuk supply chain-nya mereka ya, maksudnya untuk raw materialnya mereka. Nah, itu mereka sertifikasi semua udah selesai. Jadi ibaratnya 1 gerbong masuk, yang lainnya ikut gitu ibaratnya. Baik, Itu kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Eka. Sarannya Pak Eka berkolaborasi. Buat kita yang masih kecil-kecil nih, berkolaborasi supaya Betul, makin kuat betul. ya. Dan Betul. saya melihat banyak pengalaman juga Pak Eka, kalau teman-teman yang kecil-kecil ini nanti cost-nya itu jadi besar sekali. Kita mengirim Betul, produk itu juga, sedikit, iya itu juga. ya. Betul. Jadi tapi kalau kita bisa berkolaborasi, bisa mengirim 1 kali kirim itu cost-nya sangat turun sehingga harga kita lebih masuk di sana gitu. Mungkin itu Betul, sarannya, betul. semoga teman-teman yang di posisi yang sama juga bisa memikirkan ke arah situ. Baik, Ya. saya melihat Pak Alexander raise hand, silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Pak. Dan ini Pak, saya perwakilan dari produk UMKM di Kabupaten Bandung Barat, di tempat saya. Saya coba merangkum aja Pak, karena ini banyak sekali pertanyaan rekan-rekan juga. Oke. Pak bisa satu-satu atau mungkin nanti Bapak bisa di ini mungkin ya Pak ya. Ini Pak, Ya. mengenai saya kebanyakan ini dari pangan olahan dan minuman serbuk Pak, untuk pertanyaan. Oke. Produk yang Makanan dan minuman ya? Ya. Nah, kebetulan makanan saya termasuk makanan yang manis-manis. Seperti teng-teng rausan yang dari Cililin dan minuman sari jahe Padarang, Pak. Nah, ini mau menanyakan Pak, kalau dari negara Jerman itu apakah ada klasifikasinya seperti mereka itu suka yang sangat manis atau yang manisnya tidak terlalu manis, seperti itu Pak. Ya. Dan untuk ini Pak, untuk legalitasnya juga, ini apakah sangat ribet enggak Pak di negara Jerman, ya, seperti yang lain gitu, seperti di Afrika atau yang di lain? Ini maksudnya di Uni Eropa Pak ya? Ya. Uni Eropa ya. Dan pertanyaan ini yang keduanya yang tentang fashion Pak. Fashion itu seperti apa ininya, peluang pasarnya? Seperti itu Pak. Mungkin segitu dulu Pak. Oke. Pak Eka, sekalian saya nitip pertanyaan juga nih Pak. Tadi kebetulan ngomong yang manis-manis, ini banyak teman-teman ini yang pelaku ekspor gula aren Pak, gula aren, gula kelapa, gula semut, sekitar itu Pak. Nah, kira-kira sarannya mumpung sekalian di produk yang sama nih Pak. Makasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Alexander dan Pak Fadil tadi. Untuk selera ya, manis, mereka memang sukanya yang manis, tapi manisnya bukan yang manis banget. Jadi kayak misalnya kita makan apa ya, saya pernah makan kayak produk enting-enting gitu ya di sini, tapi dia dari Thailand. Nah, itu enting-entingnya Thailand lah ibaratnya gitu. Saya juga nggak tahu namanya apa. Pokoknya ini kayak anting-anting gitu. Jadi saya makan anting-anting itu, saya cobain, manisnya tuh agak 3 level di bawahnya punya kita. Nah, kalau anting-anting kita kan manisnya banget gitu ya. Dia agak 3 level atau 2 level di bawahnya lah. Mereka memang lebih suka yang manis. Mereka nggak suka yang pedes. Kalaupun misalnya Bapak Ibu sempat ke sini beli menu gitu ya, ada tulisannya hot, spicy, apa gitu ya. Datang menunya nggak ada pedesnya sama sekali. Untuk lidah Indonesia ya. Jadi ibaratnya mereka meskipun namanya hot, spicy, apa gitu,
mereka nggak bakalan sampai sepedes yang kita bayangin. Jadi memang mereka lebih suka ya kalau manis pun nggak terlalu manis, kalau pedes paling pedesnya dikit doang, jadi nggak buat rasa-rasa aja. Nah kalau untuk regulasi, memang di Jerman ini salah satu negara EU Pak yang regulasinya apa ya sangat banyak, dan kalau boleh saya share, produk Indonesia yang sama masuk ke Belanda sama masuk ke Hamburg di Jerman itu perlakuan customnya itu bisa beda. Jadi pernah satu sekali tadi pemilik toko Indonesia, mereka ingin coba beli langsung dari Indonesia, produk yang sama dia beli dari Belanda, masuknya dari Belanda maksudnya, ada produk Indonesia masuk dari Belanda, nah dia pengen coba beli langsung dari Indonesia, produk yang sama, spesifikasi sama, sama-sama EU, tapi waktu mereka beli dari Belanda, selama peraturan atau sertifikasinya atau udah aman segala macam, lolos aja udah, nggak ada masalah, nggak ada riweh, nggak ada ya, urusan tetek bengek lainnya lah. Tapi begitu dia import dari Hamburg, semua sertifikasi sudah aman, pokoknya tinggal dirilis lah. Tapi custom di sini tuh kayak bener nggak sih ini dari Indonesia kok aman gitu loh. Jadi sampai sebegitunya. Sampai kadang-kadang kita yang di Jerman ini kesal sendiri gitu sama si custom di Hamburg. Jadi pas kami ngobrol dengan pelaku usaha di sini, pelaku bisnis Jerman, terutama yang dia basisnya di Hamburg, mereka ternyata punya komplain yang sama. Jadi mereka juga komplain sama customnya Hamburg. Kadang-kadang kenapa masih ditahan padahal semua peraturan sertifikasi sudah di ini. Kadang-kadang emang kami semua perwakilan dari KBRI, KJRI di Jerman ini lagi berpikir kayaknya nih orang-orang custom di Hamburg perlu sering-sering diajak ibaratnya diajak ke acara-acara orang Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya lebih kenal dengan Indonesia gitu. Jadi produk-produk Indonesia akan lebih, kalau misalnya mereka lihat oh produk Indonesia udah aman, udah bersertifikasi, udah aman lah pokoknya untuk dirilis dari custom. Ya udah rilis aja gitu. Jadi nggak ada ntar dulu deh, tahan dulu deh gitu. Jadi kadang-kadang kami juga sering dengar cerita juga padahal mereka ingin kirim produk itu ke Belanda. Tapi karena pakai DHL mungkin mereka harus transit dulu di Jerman, terutama di Hamburg atau di pelabuhan lainnya. Padahal itu bukan untuk masuk Jerman, hanya transit aja. Transit untuk dikirim ke Belanda. Itu riwahnya luar biasa. Padahal itu cuma produk transit. Kebayang, jadi kita keselnya luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya udah berurusan sama custom Hamburg nih, kita kadang-kadang suka ngotot-ngotot gitu lah. Jadi itu kebayang ya, mungkin hanya sebagai gambaran aja Pak. Bukan bermaksud menakut-nakuti gitu ya. Jadi ini aja, sebagai gambaran aja. Saya mendingan cerita apa adanya daripada nanti kaget gitu. Terus kalau untuk fashion atau apparel, memang agak challenging Pak, karena mereka di sini kan fast fashion ya, karena mereka 4 musim. Jadi kita harus benar-benar bisa compete atau bisa comply sama ibaratnya kayak misalnya importirnya kita minta ke kita gitu, misalnya saya mau untuk musim summer fashion yang ini udah harus ready di bulan apa gitu. Nah itu udah harus seperti itu Pak, karena dia di sini fast moving fashion, karena mereka ada 4 musim ya. Jadi sangat bisa dibayangkan di toko-toko busana di sini, di toko-toko retail busana yang terkenal itu
sangat cepat geraknya. Jadi mungkin salah satu sarannya sih kita kalau mau masuk ya harus lewat lewat retail yang memang sudah memiliki brand di sini, tapi ya itu challenge-nya kita harus bisa compete dan comply dengan regulasi dan standar dari mereka sendiri. Jadi memang cukup challenging, bukan berarti tidak bisa. Ada beberapa apparel kita yang sudah masuk, terutama untuk sportswear ya. Sportswear kita lumayan masuk ke Jerman, cukup banyak untuk pakaian olahraga. Dan itu yang ya memang cukup challenging, tapi harus kalau memang mau dicoba, monggo Pak. Tadi untuk gula aren, kalau boleh saya tambahkan juga, biasanya mereka seperti spices juga, mereka mengimportnya dalam bentuk bulk, di packaging lagi oleh mereka di sini, dan yang paling penting harus bebas aflatoksin dan bersertifikasi organik. Itu yang dan tapi perlu kami sampaikan juga, pasar gula aren di sini ibaratnya si importir kita, maksudnya importir Jerman saat ini mungkin sudah memiliki rekan atau mitra bisnis yang sudah mereka jalin sejak lama, baik dari Indonesia, baik dari negara lain, tapi mereka sudah ibaratnya sudah well established dengan mitra-mitra mereka. Nah itu mungkin tadi yang saya bisa saya sarankan berkolaborasi dengan beberapa pelaku usaha yang sudah berhasil bermitra dengan di Indonesia, dengan di Jerman. Jadi ya itu tadi saya bilang, pebisnis Jerman itu nggak akan mencari ke kita kalau misalnya bisnis mereka ada manja dengan mitra bisnis mereka yang saat ini. Jadi ya yang penting kita supply aja informasi ke mereka, kita punya ini, once mereka. Dan salah satu juga strategi kita, selain di Instagram juga sekarang kita aktif di LinkedIn. Karena pelaku usaha di Jerman ini, profesional itu terutama pebisnis, mereka sangat menggunakan LinkedIn itu sangat cukup sering. Jadi kalau mereka ingin mencari sesuatu, kadang lewat LinkedIn. Kami beberapa kali mendapatkan inquiry juga, permintaan beberapa produk dari expose kami di LinkedIn. Mereka mencari beberapa produk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka untuk informasinya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Alexander. Di Indonesia banyak nih yang kopi juga nih, kayaknya banyak masuk ke Jerman Pak. Apakah bisa dibahas sedikit ya peluang kopi Pak ke Jerman? Oh boleh Pak. Jadi kalau untuk kopi memang kinerja ekspor kopi kita ini belum sebagus sebelum pandemi terutama. Waktu sebelum pandemi itu lumayan lah, kopi kita bisa menembus angka hampir 5 atau 6 juta dolar, US dollar. Namun belakangan ini agak turun sampai 2021 kemarin juga turun. Maksudnya turun tuh jumlah dari segi nilai USD-nya tuh tidak seperti belum seperti waktu zaman pandemi. Dugaan kami salah satu faktornya memang ongkos kirim. Karena ada beberapa pelaku usaha kopi yang kami tahu, mereka bilang kami harusnya sudah bisa mengirim kopi kami Pak ke buyer kami di Jerman. Tapi buyer Jerman kami menunda PO karena
waktu itu masih utamanya itu masalahnya COVID dan ongkos kirim. Belakangan ini mungkin Bapak Ibu juga dengar Eropa ini sedang inflasi. Lalu di Jerman juga baru saja Jerman menaikkan upah minimum pegawai, upah minimum karyawan. Jadi mereka makin tambah banyak yang harus dipikirkan untuk disesuaikan. Jadi udahlah ongkos kirim dari Indonesia mahal, inflasi di sini, lalu plus biaya untuk membayar pegawai mereka naik. Jadi mereka harus menghitung ulang, benar-benar menghitung ulang lagi. Jadi bisa dibayangkan mereka mungkin ya sama lah kayak kita lagi pusing gitu ya, jualan kok agak susah gitu sekarang gitu. Mereka juga agak pusing menghitung bagaimana ya kalau mau mengimpor dari Indonesia, karena ongkos mahal, sekarang lagi inflasi, lagi ongkos bayar gaji pegawai juga naik. Jadi mungkin itu ya yang salah satu kendala atau challenge utamanya. Tapi beberapa kami masih bisa melihat ada beberapa yang tetap berhasil atau tetap ekspor kopinya ke Jerman. Baik. Mungkin Terima itu, kasih Pak. Pak. Terima kasih. Berarti ini peluang sebenarnya buat teman-teman eksportir. Angkanya belum balik loh teman-teman ke angka sebelumnya. Ya, angkanya belum balik. Ini peluang. Baik. Siap. Teman-teman semua jangan lupa ya bahwa teman-teman bisa mengirim company profile-nya perusahaan teman-teman ke ITPC kita dimanapun, termasuk ke Hamburg. Kontaknya sudah di-share tadi di kolom chat, mohon dicek lagi. Tapi sekali lagi Pak Eka mengingatkan bahwa perusahaan Bapak Ibu juga harus ready, takutnya tiba-tiba di konfirmasi balik ternyata kitanya yang tidak ready. Baik, Ibu Dwi, silakan Ibu. Saya lihat Ibu Dwi raise hand, silakan. Ya, selamat sore Bapak. Monggo Ya, Ibu, sore. kameranya bisa dibuka Bu. Maaf, ya. Lagi di kantor soalnya Pak. Selamat Ya. sore. Ya Pak Eka, saya Dwi, pemilik CV Padma Bayu Etnika. Kami di bidang manufacturing, home decoration, dan furniture dari kayu. Kayunya bisa solid, thick root, sama reclaimed wood. Kemudian untuk home decornya ke serat alam seperti enceng gondok, pelepah pisang dan sebagainya. Saat ini kami sedang meriset produk pengembangan dari serat kenaf kerjasama dengan Dewan Serat Indonesia. Kami juga terpilih salah satu UKM terbaik di ekspor, di Aku Siap Ekspor, program dari pemerintah. Kami Amerika, Belanda, dan Chile dari tahun 2009 dengan kapasitas variabel Pak. Kalau furniture kami 3 kali 40 per bulan. Untuk yang kerajinan home decoration bisa sampai 2.500-3.000 pieces. Mohon izin kami bertanya untuk peluang tadi saya sudah simak. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk wooden product. Selama ini kami ekspornya pakai ilegal. Yang saya tahu untuk Amerika sama Eropa itu ada sejumlah yang meminta sertifikasi FSC. Kalau di Jerman rata-rata bayarnya pakai ilegal atau FSC, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami rencanain lagi buka opening 1 unit di manufacturing spices. Kami ISO juga, BPOM halal, dan juga BSAT ya, terutama di produk bubuk powder. Itu juga challenge-nya bagaimana di Jerman. Kurang lebih seperti itu. Nanti mohon izin Bapak, katalog, company profile, dan semuanya kami akan email ke email yang tadi sudah dicek. Kapasitas yang saat ini ekspor tiap tahun minimal 10 kali 40 feet dengan omset. Demikian disampaikan. Luar biasa. Kalau saya malah mungkin mau nanya ya. Kalau yang kedua tadi produknya apa Bu? Oh iya, betul.
Ini Pak, spice dalam bentuk Oh, powder, spicy. bisa bentuk bag sama botol. Itu campuran spice Bu atau ada produk tertentu? Macam-macam Pak, spice-nya, karena kan kami kerjasama dengan petani di sini. Kami biasanya mengangkat storytelling produk semuanya, baik itu di home decor sama spice, jadi memberdayakan masyarakat lokal dengan mutu dan kualitas internasional. Itu prinsip kami. Oke. Media sosialnya ini Bu ya, media sosialnya Padma Bayu ini Bu ya, siapa tahu teman-teman ingin ya. Baik. Kalau website yang home decor itu ada www.padmahomedecor.com. Kami di support penuh oleh Kementerian Perdagangan, Kemenperin, Kemenparekraf, Yayasan Bedo, Dekranas. Baik. Silakan Pak Eka. Ini udah siap kayaknya nih Pak Eka nih. Iya Bu, ini kalau tadi saya boleh tahu di program ASE itu di Amerika, Chile, mana lagi? Aku siap ekspor itu program dari 3 kementerian, Dekranas, dan Yayasan Bedo dari pemerintah Pak. Kemudian, tadi ke negara mana tadi Bu bilang? Amerika, Chile. Kami ada 2 buyer di Amerika, satu di Dallas, satu di LA. Kemudian kami kalau yang Europe itu kami kirim ini Pak, recycle wood, reclaim wood products, yang rustic itu ya Pak. Kemudian ke Chile yang terakhir-terakhir ini ke Chile. Untuk Eropa di mananya Bu? Santiago. Eropa maksudnya yang di Eropa. Eropanya ini Pak, Belanda. Rotterdam. Oh Belanda. Okay. Rotterdam. Ya. Karena orang Bu, jadi kalau untuk di Jerman ini memang produk home decor dan furniture ini dari Indonesia khususnya ya, memang trennya lagi tinggi. Dari Jerman sendiri 2021 itu lumayan naik dari 2020 karena mereka banyak sekali merenovasi rumah mereka. Dan ya itu tadi saya bilang mereka mulai mengganti dengan yang compact dan multifungsi dan yang ringan-ringan gitu loh, yang gampang dibawa. Nah itu mereka biasanya banyak yang nyari seperti itu. Dan untuk sertifikasi tadi memang sampai saat ini itu menjadi semacam dualisme. Fee legal dan FSC. Nah, fee legal itu sebenarnya kan kita menginformasikan fee legal sebagai salah satu syarat utama produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri, itu syaratnya harus itu. Nah, itu kita menginformasikan ke negara luar. Jadi saat ini untuk di Jerman fee legal Indonesia itu sudah ibaratnya comply dengan FLEGT di sini. Nah, sebenarnya sudah comply, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah pakai fee legal, masuk di custom, itu udah pasti wajib. Harus ada fee legalnya. Jadi kalau nggak ada fee legal, nggak bisa lewat. Nah, tapi another challenge-nya, another tambahan biaya lah ibaratnya. Itu si buyer di sini, market di sini, mereka nggak peduli sama fee legal. Mereka pedulinya FSC. Nah, kalau produk Ibu sertifikasinya sudah FSC, nah, itu mereka mau beli. Gitu. Jadi kayak semacam ada dualisme. Kita sempat protes juga sih, pemerintah Indonesia sempat protes. Lu gimana sih kemarin lu mempromosikan FLEGT, kita udah comply dengan FLEGT, ternyata yang dipakai di market itu FSC gitu. Jadi semacam ada ya biasa lah Bu, Eropa. Tadi saya sempat bilang mereka negara benua dengan 1000 standar, 1000 regulasi yang kadang-kadang bikin kepala kita pusing sendiri. Itu semacam barrier yang sebenarnya kalau kita jalanin baru ketahuan gitu. Jadi ya kadang kita memang harus antisipasi hal-hal tersebut. Jadi ibaratnya boleh dibilang ada 2 sertifikasi yang wajib jadinya, karena yang satu diwajibkan oleh custom masuk ke sini,
yang kedua buyernya yang minta. Itu jadi ada dua itulah ibaratnya. Dan itu nggak bisa ditawar lagi pokoknya. Kalau buyer produk furnitur di sini pasti nyarinya FSC. Nggak nanya fee legal, terserah mau fee legal dari Indonesia, yang penting bagus, kayunya fee legal, tapi di sini gue perlunya FSC gitu. Jadi double lah buat kita ibaratnya. Jadi menurut Bapak yang belum punya FSC jadinya kendalanya di situ nggih Pak? Iya, betul. Jadi mungkin kami mungkin bisa mainnya di home decor aja ya, yang non wooden maksudnya saya. Non wooden ya, kalau mau, tapi memang pasarnya memang yang masih besar, paling besar di wooden sih. Karena mereka sangat suka dengan kayu. Oke, kalau rotan Bapak? Rotan, jadi urutannya kalau boleh saya urutin ya, paling tinggi itu mereka suka kayu, kedua mereka nyari rotan, ketiga dia nyari bambu. Oh, I see, ya. Berarti kalau kemungkinan untuk kami yang di Indonesia ini main di rotan, serat alam sama bambu gitu? Masih bisa. Nah, jadi kalau misalnya Ibu tahu ada pameran besar di Jerman yang namanya Ambiente, mungkin Ibu pernah dengar ya? Kalau Saya sering jadwal Pak dari pemerintah untuk Ambiente tahun 2023. Dengan Kemenperin ya? Iya. Oh iya, kan tahun lalu nggak jadi. Iya, karena pandemi. Ya itu dia. Ya itu Ibu sudah berapa kali pernah ikut pameran di Eropa lah? Kalau di Eropa belum, karena kami selama ini kan masih konvensional, kemudian kami teraktif karena program Aku Siap Ekspor, yang kami pameran di luar negeri itu kemarin di Chile, itu 1 bulan setengah dari ITPC sampai aku. Itu Pak. Siap Bu. Nanti saya doakan kalau misalnya nanti ambientenya nggak masalah lagi ya. Ya. Ibu pasti akan memperoleh pengalaman yang luar biasa bagaimana pasar home decor dan furnitur di Jerman khususnya di Eropa. Mereka sangat senang kalau ada yang datang langsung ke pameran. Itu mereka pasti sangat senang. Berarti dan kalau memang Ibu sudah ada yang produk furniture Ibu yang bersertifikasi FSC, itu boleh Bu dipamerkan. Siap. Mungkin nanti company profile, katalog, dan price list mungkin yang saya kirim ke Pak Eka, itu nanti saya selektif lagi Pak. Boleh. Jadi yang wooden product lupa ya. Boleh. Terutama itu Pak sudah di support pemerintah. Berarti selama ini kalau Ibu ekspor ke Amerika, Chile, dan yang lainnya itu nggak diminta FSC? Enggak, cuma legal aja, biasa. Ke Belanda juga Pak Flekti, cukup gitu aja. Iya, betul. Ya memang Jerman ini luar biasa lah Bu. Iya, bikin kepala kita pusing semua. Oke, semangat Pak Eka. Tetap semangat, benar Ibu. Baik. Ya, salam sehat, sukses Ibu. Baik, luar biasa. Semoga sukses dan lancar selalu Ibu Dwi dengan Fatma Bayu Group. Terima kasih Bu. Oh ya, tadi Ibu, mungkin teman-teman yang di industri kayu juga ya, mendengar dari Pak Eka tadi bahwa ada sertifikasi khusus FSC yang diminta di Jerman. Ya jangan kecil hati juga ya, kan dunia nggak selebar daun Jerman gitu. Baru mau saya bilang. Ya, jadi ekspansi terus ke tempat yang lain yang mungkin menerima fee legal gitu ya, bagi yang belum punya FSC, sambil mengusahakan. Itu alternatif, betul. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Eka, pertanyaan-pertanyaan terima kasih juga Bapak sudah terjawab. Mungkin closing statement dari Bapak untuk teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya ini saya bisa berbagi informasi, peluang maupun konsultasi. Jangan bosan-bosan. Terus bersemangat ya untuk melakukan ekspor, dan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Adel ya, Pak Adel, ibaratnya gini, kalau
kalau kita coba pelajari kira-kira pasar Jerman belum pas buat kita, buat kapasitas atau kemampuan kita, coba ke negara lain dulu. Makanya bolak-balik saya sampaikan alternatifnya bisa berkolaborasi dengan perusahaan yang sudah bisa ekspor ke Jerman. Yang kedua, memang kalau misalnya kuat dengan sumber daya perusahaan sendiri, ya go ahead, ya gitu. Jadi antara dua itu. Tapi kalaupun dua-duanya ini Bapak Ibu pikir, aduh nggak memungkinkan deh, ya udah mengumpulkan sumber daya dulu, melalui ekspor ke negara-negara yang tidak serumit atau seribet Jerman. Itu tapi bukan berarti tidak bisa masuk Jerman. Buktinya banyak lah, bukan beberapa. Ada banyak pelaku usaha Indonesia yang bisa masuk Jerman. Jadi ya itu tadi, dengan beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tentunya. Pesan saya tetap semangat untuk ekspor kita, untuk Indonesia. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya.